Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirul Sabila, perwakilan dari kelompok 6 dari kelas 5B. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan proses kebudayaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya. Pendidikan dan proses kebudayaan. Yang pertama, ada penemuan atau invensi. Suatu penemuan berarti menemukan sesuatu yang sebelumnya belum dikenal, tetapi telah tersedia di alam sekitar atau di alam semesta ini. Misalnya, di dalam sejarah perkembangan umat manusia terjadi penemuan-penemuan dunia baru, sehingga pemukiman manusia menjadi lebih luas, dan berarti pula semakin luasnya penyebaran kebudayaan. Dengan invensi, maka umat manusia dapat menemukan hal-hal yang dapat mengubah kebudayaan. Yang kedua, difusi. Difusi kebudayaan berarti pembaruan dan atau penyebaran budaya-budaya tertentu antara masyarakat yang lebih maju kepada masyarakat yang lebih tradisional. Contohnya, pengaruh bahasa Inggris terhadap kebudayaan di Nusantara sangat besar, sampai-sampai banyak anak-anak sekarang, terutama di kota-kota besar, yang tidak lagi mengenal bahasa lokalnya atau bahasa Inggris. Yang ketiga, akulturasi. Dalam proses ini terjadi pembaruan budaya antar kelompok atau di dalam kelompok yang besar. Sekarang ini misalnya, unsur-unsur budaya Jawa telah masuk di dalam budaya sistem pemerintahan di daerah. Nama-nama petugas negara di daerah telah mengadopsi nama-nama pemimpin di dalam kebudayaan Jawa seperti bupati, camat, lurah, dan unsur-unsur tersebut telah disosialisasi dan diterima oleh masyarakat luas. Yang keempat, asimilasi. Biasanya, proses asimilasi dikaitkan dengan adanya sejenis pembaruan antar etnis masih sangat terbatas dan kadang-kadang dianggap tabu. Sekarang ini, proses asimilasi itu banyak sulit dihilangkan, apalagi hal-hal yang membatasi proses prejudis, perbedaan agama, dan kepercayaan dapat menghalangi suatu proses asimilasi yang cepat. 5. Inovasi. Di dalam masyarakat modern, pribadi yang inovatif merupakan syarat mutlak bagi perkembangan kebudayaan. Inovasi merupakan dasar dari lahirnya suatu masyarakat dan budaya modern di dalam dunia yang terbuka dewasa ini. Inovasi kebudayaan di dalam bidang teknologi dewasa ini begitu cepat dan begitu tersebar luas, sehingga merupakan motor dari lahirnya suatu masyarakat dunia yang bersatu. Yang keenam, fokus. Konsep ini menyatakan adanya kecenderungan di dalam kebudayaan ke arah kompleksitas dan variasi dalam lembaga-lembaga, serta menekankan pada aspek-aspek tertentu. Artinya, berbagai kebudayaan memberikan penekanan kepada suatu aspek tertentu, misalnya kepada aspek teknologi, aspek kesenian, seperti dalam kebudayaan Bali, aspek perdagangan, dan sebagainya. Yang ketujuh, krisis. Konsep tersebut merupakan konsekuensi akibat proses akulturasi kebudayaan. Suatu contoh yang jelas timbulnya krisis di dalam proses westernisasi terhadap kebudayaan budaya-budaya timur. Sejalan dengan maraknya kolonialisme ialah masuknya unsur-unsur budaya barat memasuki dunia ketiga. Terjadilah proses akulturasi yang kadang-kadang menyebabkan hancurnya kebudayaan lokal. 8. Visi masa depan. Tanpa visi yang jelas, yaitu visi yang berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam kebudayaan bangsa Indonesia, akan sulit untuk menentukan arah perkembangan masyarakat dan bangsa kita ke masa depan. Atau pilihan lain ialah tinggal mengadopsi saja apa yang disebut budaya global. Mengadopsi budaya global tanpa dasar kehilangan identitasnya. Disinilah letak peranan pendidikan nasional untuk meletakkan dasar-dasar yang kuat dari nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, yang akan dijadikan fondasi untuk membentuk budaya masa depan yang lebih jelas dan terarah.